Di tanah yang subur, di bawah langit biru Pulau Jawa, lahir sebuah peradaban yang mengubah arah sejarah Nusantara. Setelah berabad-abad dikuasai kerajaan besar bercorak Hindu dan Buddha, cahaya baru mulai menyinari pesisir utara pulau ini. Cahaya Islam. Dari kota pelabuhan yang ramai oleh pedagang dari Arab, Gujarat, dan Tiongkok, lahir kekuatan baru. Sebuah kerajaan yang kelak menjadi mercusuar Islam di tanah Jawa. Namanya Kesultanan Demak. Tak banyak yang tahu, kisah Demak bukan hanya tentang kekuasaan. Ia adalah kisah tentang dakwah, persatuan, dan perjuangan membangun negeri di atas nilai iman. Dari sinilah awal mula Islam menancapkan akar kuat di jantung budaya Jawa. Dalam dokumenter ini, kita akan menyelami perjalanan Kesultanan Demak. Dari lahirnya di tengah kejatuhan Majapahit, kejayaan di bawah Sultan Trenggana, hingga keruntuhan dan warisan yang masih hidup hingga hari ini. Mari kita buka lembaran sejarah. Inilah kisah Kesultanan Demak. Cahaya Islam dari tanah Jawa. Abad ke-15 Masehi. Majapahit, kerajaan besar yang dahulu menguasai Nusantara, perlahan mulai melemah. Perebutan tahta, perang saudara, dan hilangnya wibawa politik membuat kejayaan itu memudar. Di saat para bangsawan berebut kekuasaan, di pesisir utara Jawa, kehidupan baru tengah tumbuh. Para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok datang silih berganti membawa rempah, sutra, dan juga ajaran Islam. Islam tidak datang dengan pedang, tapi dengan dagang dan keteladanan. Di pasar-pasar kecil, di rumah-rumah pesisir, nilai-nilai Islam mulai mengakar. Di antara mereka muncul para ulama dan wali, 9 tokoh yang dikenal sebagai Wali Songo. Melalui dakwah yang bijak dan penuh kearifan lokal, mereka membawa ajaran Islam tanpa meniadakan budaya Jawa. Wayang tetap dimainkan, gamelan tetap berbunyi, tapi maknanya kini dipenuhi pesan tauhid. Ketika Majapahit runtuh sekitar tahun 1478 Masehi, kekosongan kekuasaan pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, muncullah seorang bangsawan muda keturunan Majapahit yang telah memeluk Islam. Dialah Raden Patah, tokoh yang kelak mendirikan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Dari tanah pesisir yang penuh harapan, dari reruntuhan masa lampau, lahir sebuah kerajaan baru, Kesultanan Demak. Di antara reruntuhan Majapahit yang kian rapuh, seorang pemuda bangkit membawa cahaya baru. Ia adalah Raden Patah, putra dari Raja Majapahit terakhir, Brawijaya Vim, dengan seorang wanita muslim dari Campa. Sejak kecil, Raden Patah telah menunjukkan kecerdasan dan keteguhan iman. Ia belajar Islam di bawah bimbingan para ulama pesisir dan kemudian menjadi murid dari salah satu wali Songo, Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dan kepemimpinan, Raden Patah diutus untuk memimpin daerah kecil bernama Bintoro yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Dari tanah Bintoro inilah bibit sebuah kerajaan besar mulai tumbuh. Bersama para santri, pedagang, dan ulama, Raden Patah membangun masyarakat Islam yang kuat, makmur, dan berilmu. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya sekitar tahun 1478 Masehi, Raden Patah memproklamasikan berdirinya Kesultanan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pusat pemerintahannya berada di dekat pelabuhan, tempat berbagai bangsa datang dan berinteraksi. Raden Patah diangkat sebagai Sultan Demak pertama dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Pemerintahannya bukan hanya tentang tahta, tapi juga tentang dakwah. Di bawah naungan Islam, Demak menjadi pusat kekuatan politik, perdagangan, dan keagamaan. Di pelabuhan Demak, kapal-kapal dari Malaka, Cina, dan Arab berlabuh. Di masjid-masjid, para ulama menyebarkan ilmu
dan menanamkan semangat persaudaraan. Dari tangan Raden Patah, Islam bukan sekadar ajaran, tapi menjadi dasar berdirinya sebuah negara berdaulat, sebuah kerajaan yang berdiri bukan dengan peperangan, melainkan dengan ilmu, iman, dan persatuan. Di jantung Kesultanan Demak, berdiri sebuah bangunan megah yang menjadi saksi perjalanan sejarah Islam di Jawa, Masjid Agung Demak. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol persatuan antara agama, budaya, dan kekuasaan. Menurut tradisi, Masjid Agung Demak didirikan oleh Wali Songo dengan dukungan penuh dari Sultan Raden Patah. Setiap tiang dan atapnya mengandung makna mendalam. 3 tingkat atapnya melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Salah satu tiangnya dikenal dengan nama Saka Tatal, terbuat dari potongan-potongan kayu yang disatukan oleh Sunan Kalijaga. Sebuah simbol bahwa persatuan, sekecil apapun, bila dilandasi iman, akan menghasilkan kekuatan besar. Di masjid inilah para ulama berkumpul. Disinilah Wali Songo merumuskan arah dakwah Islam di Nusantara. Mereka tidak datang membawa paksaan, tetapi membawa keteladanan. Islam disebarkan melalui seni, pertanian, perdagangan, dan budaya lokal. Wayang, tembang Jawa, hingga gamelan, semua dijadikan sarana dakwah yang penuh hikmah. Nada, suara menurun lembut. Dari Demak, cahaya Islam menyebar ke seluruh pelosok Jawa. Dari Demak pula, lahir generasi ulama dan pemimpin yang memadukan iman dengan kebijaksanaan Nusantara. Masjid Agung Demak bukan hanya bangunan kayu dan batu, tapi monumen hidup dari semangat para wali, semangat untuk menyatukan iman dan tanah air. Setelah wafatnya Sultan Raden Patah, tampuk kekuasaan Kesultanan Demak beralih kepada Sultan Trenggana, putra Raden Patah. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, Demak menjelma menjadi kerajaan Islam terkuat di Nusantara. Ia bukan hanya seorang raja, tapi juga seorang panglima dakwah dan pemersatu tanah Jawa. Di masanya, pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara ramai oleh perdagangan. Kapal-kapal dari Malaka, Aceh, bahkan dari Arab bersandar di pelabuhan Demak. Di pusat kerajaan, ulama dan bangsawan duduk berdampingan membahas hukum Islam dan politik negeri. Namun, kejayaan tidak datang tanpa perjuangan. Sultan Trenggana memimpin ekspedisi besar untuk menyatukan tanah Jawa di bawah panji Islam. Ia menaklukkan Jepara, Tuban, Madiun, dan Blambangan, serta memperluas pengaruh Demak hingga ke Palembang dan Kalimantan. Dalam setiap penaklukan, Trenggana tidak hanya membawa pasukan, tetapi juga ulama untuk membangun masjid, madrasah, dan menyebarkan dakwah. Di bawah bimbingannya, Demak menjadi pusat perdagangan, ilmu, dan kekuatan militer. Sultan Trenggana juga dikenal bijaksana dalam diplomasi. Ia menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Malaka dan Aceh, membangun jaringan kekuasaan Islam di seluruh Nusantara. Tapi, bagi Sultan Trenggana, kekuasaan hanyalah alat. Tujuannya satu, menegakkan keadilan dan meneguhkan Islam di tanah Jawa. Ia wafat saat memimpin ekspedisi ke wilayah Timur Jawa pada tahun 1546 Masehi di daerah Blambangan. Kepergiannya menjadi duka bagi seluruh rakyat Demak, tapi warisannya menyatukan Nusantara di bawah cahaya Islam tak pernah padam. Di masa Trenggana, Demak mencapai puncak kejayaan, dan sejarah mencatatnya sebagai simbol kekuatan iman dan kepemimpinan yang setelah wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546 Masehi, Demak kehilangan sosok pemimpin yang kuat dan bijaksana. Kekosongan kekuasaan itu segera menyalakan bara perselisihan di dalam istana. Dua pewaris tahta, Pangeran Prawoto, putra Sultan Trenggana, dan Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar Sedolepen, berseteru memperebutkan mahkota. Perebutan kekuasaan ini tak hanya mengoyak istana, tapi juga memecah belah rakyat dan bangsawan Demak yang dahulu bersatu di bawah panji Islam. Intrik, pengkhianatan, dan pertumpahan darah pun tak terelakkan. Arya Penangsang
yang dikenal gagah dan keras akhirnya berhasil merebut tahta, namun pemerintahannya dipenuhi konflik dan kekacauan. Di sisi lain, Pangeran Hadiri dan Hadiwijaya dari Pajang, Jaka Tingkir, bangkit menentangnya dengan dukungan para ulama dan rakyat yang masih setia pada nilai-nilai keadilan. Suara pedang beradu, teriakan perang samar-samar terdengar. Dalam pertempuran besar di Sedayu, Arya Penangsang akhirnya tewas oleh tombak Sutawijaya, putra angkat Hadiwijaya. Kematian Arya Penangsang menandai berakhirnya kekuasaan Demak. Setelah itu, kekuasaan berpindah ke tangan Kesultanan Pajang yang didirikan oleh Hadiwijaya. Maka, pada pertengahan abad ke-16, Kesultanan Demak resmi berakhir. Sebuah kerajaan besar yang dulu berdiri di atas persatuan dan dakwah, runtuh karena perpecahan di dalam tubuhnya sendiri. Sejarah pun mengajarkan bahwa kekuatan tanpa persatuan hanyalah ilusi, dan iman tanpa kebijaksanaan bisa menjadi awal kehancuran. Waktu terus berjalan. Kesultanan Demak memang telah runtuh berabad-abad yang lalu. Namun, semangat dan nilai-nilai yang diwariskannya tetap hidup. Dari Demak, Islam menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Dari Demak pula, lahir generasi penerus, ulama, raja, dan cendekiawan yang membawa cahaya Islam hingga ke tanah Sumatera, Kalimantan, bahkan Maluku. Masjid Agung Demak masih berdiri kokoh hingga kini, menjadi saksi bisu perjalanan panjang iman dan persatuan. Di bawah atapnya yang berlapis 3, ribuan jamaah berdoa setiap hari, memohon ampunan dan keberkahan bagi negeri yang mereka cintai. Demak juga meninggalkan warisan yang lebih besar dari sekadar kekuasaan, yakni semangat dakwah damai dan toleransi. Para wali songo mengajarkan bahwa Islam tidak harus menolak budaya, tetapi memeluknya dengan hikmah, lalu menyucikannya dengan iman. Itulah yang membuat Islam tumbuh subur di bumi Jawa, menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Dari pesisir Demak, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah di pedang atau tahta, melainkan di persatuan, ilmu, dan iman. Warisan Demak bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah panggilan untuk generasi masa kini, untuk menjaga nilai keadilan, kebersamaan, dan ketakwaan, agar cahaya itu tak pernah padam di bumi pertiwi. Inilah kisah tentang Kesultanan Demak, kerajaan yang lahir dari iman, tumbuh dengan persatuan, dan abadi dalam sejarah Nusantara.